mengenal Allah Subhanahu wa taala ini ada dua macam. Mengenal Allah ada dua macam. Yang pertama, mengenal Allah yang dimana dia menetapkan bahwa Allah yang menciptakannya dan seterusnya. Ini disilakan dengan ma'rifatul iqrar. Ma'rifatul iqrar itu kita yakin Allah yang ciptakan. Wah, kalau yang ini semua orang tahu itu. Sekarang coba pencuri itu pencuri. Misalnya orang buat mesin tanya, Allah yang ciptakan dia jawab benar nggak? Dia Allah ciptakan kami, benar nggak? Itu berarti dia tahu Allah kan, dia kenal Allah. Ini disilakan ma'rifatul iqrar. Dia tahu dan dia tetapkan itu. Tapi bukan hanya sampai di situ, dia tahu tapi dia jadi malu kepada Allah. Ini yang kedua. Ini kalau kenal hanya sekedar tahu, semua orang bisa. Tapi dia tahu sampai dia malu, takut kepada Allah, kembali kepada Allah. Itulah yang diharapkan. Jadi orang mukmin itu disebut nama Allah, hatinya ngerespon. Bukan hanya sekedar, ya saya juga udah belajar itu. Itu namanya ma'rifatul iqrar. Bacakan ayat itu, saya tahu ayat itu, saya hafal ayat itu. Tapi hati nggak ada responnya. Ya, hati nggak ada apa? Responnya. Ketika disebut nama Allah, keagungan Allah langsung, kebesaran Allah hadir. Atau ketika melewati ayat-ayat tentang hukum, perintah, larangan, muncul pengagungan dalam hati. Jadi di sini ada pendekatan yang sebagian orang yang mungkin agak kurang perhatian. Ketika kita melakukan atau penjelasan hukum itu hanya menggunakan pendekatan, kalau boleh pakai istilah legal, formal, artinya ini halal ini haram itu orang cenderung nggak mau, lari. Kenapa? Karena dia terpaku sama status hukum haram misalnya. Haram. Mengapa dia nggak bisa terima? Karena hatinya nggak ada hadir keagungan Allah, kebesaran Allah. Ini Allah yang haramkan. Langsung tuh Allah Rabbul Alamin. Langsung kan hadir keagungan Allah langsung dia. Oh iya, sami'na wa ata'na. Tuh. Ketika kita pendekatan fikih sebenarnya. Fikih itu kan ahkam zahirah ya. Hukum zahir kan ya. Kita nggak mulai start dari ini nama-nama Allah, maka itu menjadi sebuah aturan hukum yang kemudian dirasa berat sebagian orang. Apa-apa haram, apa-apa nggak boleh. Dan yang terbersit dalam benaknya kita yang mengharamkan, kita yang nggak bolehin gitu loh. Bukan Allah Rabbul Alamin. Ini kan kekeliruannya. Apalagi sudah lemah seperti ini lalu diarahkan kepada pembahasan khilaf para ulama. Makin lemah nih udah. Masih ada yang bolehin ini, antum nih apa-apa haram. Masih ada yang bolehin, masih ada yang halalin nih. Antum keras tuh. Selama masih ada yang halalin, pilih dong yang halalin. Gak ada pengagungan. Akhirnya hukum-hukum syariat dianggap seperti hukum-hukum yang kosong dari makna, kosong dari keagungan dan kebesaran Allah. Makanya di dalam Al-Quran tuh di banyak tempat membicarakan tentang hukum, ujungnya disebut nama Allah. Agar kita mengagungkan hukum itu, memuliakan aturan itu. Misalnya contoh, ini yang disebutkan di kitab ini di surat Al-Mujadilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir." Allah mendengar perkataan wanita yang mendebat engkau terkait suaminya. Dan dia mengadu kepada Allah, Allah mendengar perbincangan kalian berdua. Ya Allah dengar. Orang mungkin gak dengar, tapi Allah dengar. Sungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Tuh. Yang ditekankan itunya tuh. Mendengar, melihat. Allah maha mendengar. Wah ya Allah dengar perkataan saya. Allah lihat perbuatan saya. Itunya. Maka ketika datang perintah Allah,
kami taat. Kita kerjakan. Larangan Allah, kita tinggalin. Ini Allah yang larang. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang larang. Hadir kebesaran keagungan.